Hey, drop. Oke, selamat datang di podcast Mata Persib, podcast yang akan membahas Persib secara lebih menukik, review match terakhir di putaran pertama BRI Super League antara Persib melawan Persija yang dimenangkan oleh Persib Bandung dengan skor tipis 1-0 yang membuat Persib resmi menutup putaran pertama di puncak klasemen sebagai juara paruh musim. Ya, torehan capaian ini bisa dibilang mengulang capaian tahun lalu di musim sebelumnya, di mana Persib musim lalu pun meraih juara paruh musim dan berakhir dengan juara juga di akhir musim gitu. Yang mana memang sudah tidak ada mitos soal kalau juara paruh musim maka akhir musimnya gagal, itu udah nggak ada mitos itu gitu. Sudah dipatahkan oleh Persib musim lalu dan sudah dipatahkan juga oleh PSM di musim 2019 gitu ya kalau nggak salah ya, tolong koreksi kalau salah. Jadi ya ini menjadi juara paruh musim itu walau bagaimanapun juga tetap penting untuk mental boost, untuk menjaga mental tim, moral tim juga lagi bagus sehingga ya untuk menjalani putaran 2 walaupun tetap masih banyak yang harus dievaluasi, masih banyak PR yang harus dikerjakan. Tetapi kemenangan ini, kemenangan melawan rival di laga yang sangat penting dengan tensi yang tinggi dan rewardnya ini sangat-sangat besar, bukan hanya 3 poin tapi ya tadi ada tambahan mental dan kita bisa menutup paruh pertama menjadi juara paruh musim. Ya siapa sangka sebetulnya ya Persib dengan komposisi pemain yang 80% berubah di musim ini, kita juga ekspektasi bahwa akan ada struggle di awal-awal di mana harus ada penyesuaian lagi, adaptasi lah, pemain-pemain baru juga masih belum pada kenal, yang memang itu terjadi gitu di awal musim. Kita cukup goyang, tidak ada chemistry antar pemain, baud lahnya gitu antar si Ganute ngobrol dan lain-lain, itu sudah kita lewati prosesnya, yang mana itu wajar gitu bagi tim yang memang 80% skuadnya berubah gitu dalam 2 musim terakhir gitu. Kalau musim lalu kan hanya rombak 1-2 pemain aja gitu. Kalau musim ini benar-benar dirombak dari belakang sampai ke depan. Ditambah kita juga baru dapat pemain baru seperti Tom Haye, Eleno Reinders, Federico Barba juga setelah musim sudah berjalan gitu. Jadi wajar kalau tidak ada ekspektasi bahwa Persib bisa menutup paruh musim pertama dengan sempurna gitu. Hanya saja ya beginilah hasilnya gitu. Bojan Hodak memang kembali membuktikan bahwa dia pelatih yang elit gitu ya, bisa membawa Persib dengan segala struggle dari awal musim, drama William Marsilio dan lain-lain, dari hasil jelek yang kita raih juga gitu, tapi tetap di endingnya ya ini walaupun masih baru paruh musim, mudah-mudahan ini sebuah pertanda positif supaya Persib bisa mencatatkan sejarah baru. Bojan bisa menjadi pelatih pertama yang mencatatkan tripit champions, 3 kali berturut-turut champions seperti itu. Oke, kita bahas pertandingan melawan Persija. Tapi sebelum dibahas lebih lanjut, jangan lupa untuk follow Instagram @matapersib, YouTube Mata Persib juga jangan lupa untuk di-subscribe, TikTok Mata Persib juga, dan kita akan selalu banyak diskusi di situ, ngobrol soal pertandingan Persib, soal taktik Persib dan lain-lainnya. Jadi pastikan untuk teman-teman follow dan support terus channel ini, oke? @mata persib. Nah, oke, dari pertandingan melawan Persija di preview ya, kita waktu line up keluar itu kita sudah sempat ngobrol dengan teman-teman Bobotoh juga ya di Instagram Story bagaimana prediksinya gitu ya, yang memang kita tahu bahwa Persija ini juga punya lini tengah yang sangat kuat, dan Persib kelemahannya musim ini adalah melawan lini tengah yang punya pendekatan fisikal, yang memang berani untuk berduel ya, dikit-dikit hantem gitu, bermain keras. Nah itu menjadi kelemahan Persib di paruh musim pertama ini, dan Persija juga sedikit banyak adalah tim yang bermain seperti itu gitu. Persija bermain dengan possession base, berusaha banyak mengontrol lini tengah, bermain untuk short passing yang cepat, itu yang pasti akan membuat keteteran gitu ya secara di atas kertas. Yang memang lini tengah yang kita tampilkan di pertandingan ini pun ada Tom Haye, Klok, dan Eliano kembali ditampilkan di situ setelah Luciano Goicoechea memang dikonfirmasi cedera oleh Bojan di beberapa hari sebelum pertandingan gitu. Jadi kita sudah sempat memprediksi kalau lini tengah ini agak alot gitu, akan sulit untuk meladeni duel di lini tengah. Ditambah
Untuk Persija sendiri di lini tengah memasang Van Basten Sousa sebagai DM dia yang memang musim ini tampil baik, dan ada Hanif Syahbandi juga yang diberi kepercayaan untuk menjadi starting di laga penting ini gitu. Dan kita tahu Hanif juga karakternya seperti apa sebagai gelandang bertahan ya. Musim lalu atau 2 musim sebelumnya juga kan kartu merah ya Hanif ya. Itu bukti kalau Hanif ya memang selalu tampil all out gitu untuk bermain keras saat melawan Persib. Jadi ini diprediksi kalau lini tengah ini akan keras, akan alot, dan Persib harus bisa mengantisipasi perlawanan Persija di lini tengah. Sehingga ya harapannya diprediksi sebelumnya kita kayaknya kalaupun menang hanya akan dengan skor yang margin tipis, dan memang kejadian menang 1-0. Nah, sebelum kita bahas lagi jalannya babak pertama secara line up, Persib tampil dengan formasi 4-2-3-1 dari atas kertas ya, dan Teja Pakualam di Mister Gawang, Julio Cesar berduet kembali dengan Patricio Matikardi, Barba disimpan di bench, lalu Dewangga ditampilkan di fullback kiri, di kanan ada Kakang Rudianto, di tengah tadi sudah disebutkan Tom Haye, Eliano, dan Mark Klok. Beckham Putra di sayap kiri, Barros di center forward nomor 9, dan Berguinho ditempatkan di sayap kanan. Itu line up kita di atas kertas. Nah, tetapi saat bermain itu strukturnya benar-benar menyesuaikan gitu. Di fase bertahan ini Persib seperti membentuk fase 5-3-2. Jadi kita sempat menyampaikan kekhawatiran, wah Barros ditempatkan di nomor 9 gitu di tengah. Yang mana Barros itu ketika ditempatkan di sayap kanan punya work rate yang bagus untuk bantu pertahanan ke belakang gitu, ngecover Kakang Rudianto ya. Ini gimana nih kalau Barros ditaruh di tengah? Ternyata Berguinho yang melakukan peran itu gitu. Kita jarang untuk melihat Berguinho mau turun sebegitu dalamnya, bahkan sampai sejajar dengan back-back lainnya ya, sejajar dengan Dewangga, Julio Cesar, Matikardi, yang mana itu membuat Persib seperti membentuk 5 back sejajar ketika sedang bertahan. Nah, ketika Berguinho turun, Kakang bisa lebih fokus untuk melakukan man marking terhadap si Maxwell gitu. Kita tahu kalau sayapnya Persija, kanan kirinya Alano dan Maxwell, mereka punya kemampuan yang sangat baik, tidak ada yang dominan kaki kanan kaki kiri, mereka pun melakukan switch play ya. Dan Kakang diinstruksikan untuk fokus man marking Maxwell kemanapun Maxwell bergerak. Nah, posisi Kakang di cover oleh Berguinho tadi, sehingga tidak ada kecolongan, tidak ada lubang, atau tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh Persija, meskipun Kakang mengejar Maxwell sampai kemanapun gitu ya. Yang memang kalau tadi beberapa kali terlihat Kakang Rudianto tampil solid mengejar Maxwell, bahkan sampai Maxwell tuh turun ke lini tengah itu masih ada Kakang gitu di belakang Maxwell. Jadi ya itu top untuk Kakang. Jadi kekhawatiran tadi bahwa Kakang akan head to head dengan Maxwell tidak kejadian karena ada Berguinho yang membantu turun, sehingga Kakang bisa fokus untuk man marking Maxwell dengan sangat baik di sakuan Maxwell. Oke, lalu di babak pertama sesuai prediksi bahwa lini tengah memang sulit untuk dipegang oleh Persib ya. Tom Haye terlihat tidak nyaman untuk memegang bola, baru juga dapat bola sudah ada 2-3 pemain Persija yang coba nempel dan langsung ngehantem si Tom Haye, sehingga dia tidak bisa melakukan sirkulasi bola dengan baik gitu. Jadinya Persib cukup menghindari duel di lini tengah dengan mengalirkan bola langsung ke sayap gitu, lewat direct ball langsung dari back, dari Patricio Matikardi atau dari Julio Cesar gitu, langsung bola direct ke sayap, ke Berguinho maupun ke Beckham Putra gitu. Cuman karena Berguinho tadi ada tugas tambahan untuk banyaknya sering mundur, jadi untuk bisa menunggu Berguinho naik, Persib harus sedikit banyaknya mendelay bola dulu gitu. Jadi Persib build up dengan tempo yang lambat untuk supaya Berguinho ini juga on position dulu di sayap kanan gitu, baru Persib melakukan build up gitu. Dan kita berhasil mencuri gol cepat lewat Beckham dari Berguinho yang memang berlari gitu, dari kedalaman dia berlari, di situ dikirimkan direct ball, dan Berguinho berhasil menang langkah dan mengirimkan crossing yang tepat masuk ke kotak penalti.
sempat akan di clearance oleh Van Basten Sosa, tapi di situ Beckham lari dari belakang itu yang dari pocket space-nya Van Basten yang tidak dia kira, sehingga ya clearance-nya Van Basten ini nggak bagus dan bola liarnya berhasil dicuri oleh Etam yang langsung berhadapan dengan Eduardo dan melakukan finishing yang sangat baik gitu, mengolongi Eduardo. 1-0 untuk Persib. Gol cepat ini sangat berpengaruh ke state of mentalnya Persib yang membuat Persib setelah ini tampil jadi lebih tenang meskipun tidak memegang kendali pertandingan gitu. Persija memang setelah kebobolan 1-0 sangat berinisiatif sekali untuk mencuri peluang dan berusaha menyamakan kedudukan, dan memang di lini tengah mereka menang gitu. Tampil dengan formasi 3-4-3 ketika sedang menyerang itu lini tengah tuh jadi seperti numpuk gitu, karena si Jordi Amat naik, Doni Tri Pamungkas juga di kiri naik, itu jadi Persib benar-benar kalah jumlah di lini tengah. Nah, jadi posisinya saat ini adalah Persija menumpuk pemain di tengah, Persib menumpuk pemain di belakang gitu. Jadi sama-sama counter taktik gitu ya, si kedua pelatih ini Mauricio Souza dan si Bojan Hodak ini sama-sama saling merespon lah ya soal taktikal kedua tim mereka gitu. Nah, sehingga meskipun Persija memenangi lini tengah gitu ya, memegang kendali tempo di lini tengah, tapi ketika hendak masuk ke final third-nya Persib itu sulit, nggak ada celah. Mau mencari celah untuk kedua sayap mereka yang menjadi andalan yaitu Alano maupun Maxwell, mereka udah nggak dapat ruang gitu. Alano pun di sisi kanan dijaga dengan ketat oleh Dewangga dan Beckham gitu. Walaupun Beckham ketika mundur tidak sedalam Berguinho ya. Kalau Berguinho ini dalam banget, jadi apresiasi untuk kerja kerasnya Berguinho yang mau bertahan sedalam itu. Nah, kalau di sisi kiri Dewangga masih bisa meladeni Alano walaupun tidak di cover oleh Beckham gitu. Karena Beckham ini menjadi target poros serangan Persib ketika melakukan counter attack. Jadi Persib kembali ke mode counter attack lagi gitu seperti musim sebelumnya. Jadi emang fokus untuk mencari momen di transisi bertahan ke menyerang gitu, yang mana itu poros utamanya adalah Beckham. Beberapa kali ketika Persib mendapatkan bola setelah serangan Persija gagal, bola diarahkan ke Haye, itu karena Haye juga gak nyaman untuk pegang bola lama-lama, langsung diarahkan ke Etam. Cuman yang jadi PR adalah Etam ya tentu saja di sini tidak menghadapi Tubarau ya, di situ head to headnya dengan Tubarau, tidak menghadapi Tubarau sendirian gitu, karena di situ pasti ada Thales Lira, ada Rizky Ridho gitu yang bantu cover, dan Beckham pun nggak bisa kalau harus sendirian. Jadi ya cuman memang itulah yang dilakukan Persib di babak pertama untuk membangun serangan. Rata-rata poros serangan heat mapnya lebih ke sisi kirinya Etam gitu, karena tadi Berguinho lebih banyak bantu pertahanan gitu. Di babak pertama sendiri ada beberapa peluang yang memang diraih oleh Persija karena umpan-umpan direct yang bikin kita kecolongan. Ada yang awalnya Alano tembakan dari jarak jauh, tiang gawang, tapi bola rebound ternyata tidak berhasil dikontrol dengan baik oleh Axel. Lalu ada juga yang one on one tapi di save oleh Teja. Sisanya menjelang akhir babak pertama Persija ini mulai spam crossing gitu, karena tahu mungkin Persib di situ bisa ditembus gitu. Tadi kan Persib menumpuk pemain di lini belakang membuat mereka susah mengalirkan bola langsung ke final third, jadinya dengan mengirimkan crossing direct ke kotak penalti supaya dapat peluang setidaknya dari heading atau dari second ball. Ada peluang dari Thales Lira dan ada beberapa peluang lain juga yang memang second ball Persib tidak diantisipasi dengan sempurna dan Persija mendapatkan peluang tendangan dari kotak penalti, tapi belum membahayakan gawang dari Teja Pakualam. 1-0 bertahan hingga akhir babak pertama, dan di babak kedua sendiri Persib masih bermain dengan pendekatan yang sama, pendekatan counter attack, direct ball. Untuk sayapnya Persija masih di man marking, Alano, Maxwell berkali-kali juga melakukan switch play, Alano pindah ke kiri, Maxwell pindah ke kanan, tapi ya Kakang tetap melakukan tugas man markingnya dengan sangat baik, dan Berguinho juga doublingnya bagus gitu untuk cover pertahanan. Jadi ya tidak ada yang membahayakan lah dari Persija, sampai akhirnya kita menang angin lewat kartu merahnya Tubarau. Ketika ini juga momennya counter attack nih gitu, Persija
main dengan high defensive line gitu, garis pertahanan yang tinggi, mengendalikan permainan, lalu Persib berhasil mencuri bola diberikan kepada Etam sempat ya memang bermanuver yang membuat si Bruno Tubarao ini juga ketipu gitu ya, hampir lewat gitu Bruno Tubarao, cuman yang memang duelnya dimenangkan oleh Tubarao meskipun pelanggaran. Nah cuman yang menjadi kartu merah adalah gerakan tambahan menginjak kakinya ini yang sangat terlihat oleh wasit yang berada di dekat situ gitu. Tanpa kompromi, wasit Ko asal Korea Selatan langsung memberikan kartu merah untuk Bruno Tubarao dan Persib menang angin, unggul jumlah pemain. Nah, sehingga jadi ada peluang sebetulnya untuk kita bisa memperbanyak peluang dan menambah keunggulan. Tetapi sayangnya justru di sini Persija, Mauricio Souza malah merespon dengan bermain lebih terbuka, bermain dengan all out attack, memasukkan pemain-pemain lain yang punya karakter lebih menyerang gitu, seperti Gustavo Almeida menggantikan Excel gitu, lalu memasukkan juga Aditya Warman yang tampil baik di pertandingan sebelumnya dan Witan Sulaiman. Jadi ini Persija ini tidak bergeming gitu, respect dengan kekurangan pemain, malah justru bermain sangat terbuka dan tetap mengendalikan permainan, tetap mengendalikan lini tengah, tetap nyaman untuk melakukan sirkulasi bola dengan umpan-umpan pendek, dan Persib fokus di zonal marking, fokus bertahan dan tidak memberikan celah kesalahan sedikit pun gitu. Beberapa kali ada salah-salah passing dikit, salah-salah kontrol sedikit, tapi ya belum membahayakan gitulah ya. Nah, terus paling peluang Persija yang tercipta itu adalah ketika ada kemelut di gawang kita, yang berhasil di situ Teja Paku Alam melakukan 2 save beruntun gitu. Ketika bola kemelut, tendangan pertama di save, tendangan kedua juga berhasil di save. Ini juga top untuk Teja Paku Alam. Udah Teja kalau memang soal bola-bola seperti itu ya, bola-bola bawah yang emang kemelut, refleksnya dan positioningnya selalu oke gitu. Cuman yang mengkhawatirkan dari Teja ini kan seringnya bola-bola atas, dan itu juga memang Persija beberapa kali melakukan crossing ya, supaya bola masuk ke kotak penalti lebih cepat. Ditambah di situ sudah ada Gustavo Almeida yang bisa mencuri heading, dan Thales Lira juga beberapa kali bantu serangan untuk mendapatkan peluang lewat sundulan seperti itu. Nah, ini untuk statistik sendiri memang betul Persija memegang possession ball senilai 57% dibandingkan 43% Persib, dengan meskipun tadi memegang kendali permainan, tapi total tembakan yang mereka lesakan di pertandingan ini ternyata hanya 7 tembakan gitu. Jadi outputnya dari banyaknya peluang dan banyaknya penguasaan bola yang mereka lakukan ternyata tidak berbanding lurus dengan total tembakan yang mereka lesakan gitu. Jadi hanya 7, bisa dibilang tidak begitu baik, tidak menciptakan banyak peluang gitu. Sementara untuk Persib sendiri mencatatkan 9 tembakan, yang mana 1 diantaranya juga berbuah gol gitu. Nah, untuk Persib sendiri di babak kedua memasukkan Ramon Tangki ya untuk menambah daya gedor di lini depan, dan Ramon juga ada beberapa peluang, salah satunya adalah peluang hampir one on one melawan Eduardo langsung gitu, cuman kontrolnya Ramon di sini belum sempurna. Tetapi intinya adalah di babak kedua Persib tidak bermain dengan intensitas yang tinggi, benar-benar fokus bertahan. Semua melakukan tugas masing-masing di pertahanan dengan baik, dan sesekali mencuri peluang lewat counter attack, yang mana memang ada peluangnya tapi belum bisa kill the game. Agak greget sebetulnya ya, kayak di peluang Ramon, ada peluang Adam Alis juga gitu yang berhasil ngepres pemain Persija dan mendapatkan peluang ketika penetrasi ke depan, cuman sayang tendangannya masih meleset di sisi Eduardo. Jadi kita masih belum bisa kill the game sampai menit ke 90 gitu. Yang mana akhirnya jadi di menit 90 ke atas ya lumayan deg-degan gitu. Karena Persija semakin untuk meningkatkan intensitas permainan dan mengirimkan bola langsung ke kotak penalti. Takut lah ya. Wajar kalau takut ada error, blunder, di mana di pertandingan melawan Persik pun kan kita buyar gitu setelah dibombardir oleh Persik dengan sangat tinggi intensitasnya beberapa menit, lalu akhirnya Persib buyar gitu di menit ke 95 kemarin. Ya tentu ketakutan itu ada gitu. Cuman bedanya adalah di sini
Persib bermain dengan 11 pemain dan Bojan di menit 90 memasukkan Federico Barba untuk menambah jumlah di lini belakang, meladeni crossing yang langsung dilesakan ke kotak penalti Persib gitu oleh Persija. Ditambah ada juga Robby Darwis untuk menambah kekuatan juga di lini tengah supaya bisa ngeblok gitu ya. Harapannya bisa ngeblok tendangan-tendangan dari luar kotak penalti jika memang dilakukan oleh Persija gitu. Jadi Persib benar-benar full defense meskipun unggul jumlah pemain. Walaupun ya gitulah secara permainan terutama di babak kedua ya memang kita tidak bermain menyerang. Jadi bukan bermain butut tapi yang memang Bojan tidak bermain menyerang. Opsi yang memang sangat realistis, opsi yang sangat aman mempertahankan keunggulan 1-0 meskipun ya unggul jumlah pemain. Ini nggak apa-apa. Yang penting pada akhirnya kita mendapatkan 3 poin yang lebih penting ketimbang bermain cantik atau bermain menyerang. Itu sih poin utamanya ya. Jadi yaitu Persib menutup laga ini dengan skor 1-0. Federico Barba juga mungkin ini akan menjadi laga terakhirnya untuk Persib Bandung. Kita tahu sendiri kalau Barba saat ini ada dalam situasi sulit, situasi di mana dia dapat tawaran dari Eropa dan di sisi lain juga secara hati sudah kurang kerasan untuk tinggal di Bandung karena ya ada masalah homesick, masalah keluarga dan lain-lain gitu. Dan Persib sebetulnya ingin mempertahankan Barba, tetapi ya kalau dari pemainnya sudah tidak hatinya sudah tidak di sini ya kita bisa apa gitu kan. Jadi harapannya transfer window sudah dibuka, kita bisa mendapatkan pemain lain yang profilnya setara Barba bahkan melebihi Barba yang bisa langsung nyetel adaptasi ke tim gitu. Dan kita juga harus banyak support Julio dan Patricio Matricardi yang memang di pertandingan ini juga sudah sangat improve, walaupun di beberapa pertandingan sebelumnya juga mendapatkan kritikan keras dari Bobotoh karena kita belum mendapatkan hasil baik, tapi alhamdulillah sebetulnya selalu ada peningkatan yang mereka lakukan dari setiap pertandingannya gitu. Oke, gitu mungkin untuk review melawan Persija Jakarta. Alhamdulillah 3 poin yang harus disyukuri dan harus dirayakan. Dan kita ketemu 2 minggu lagi melawan PSBS Biak. Harapannya di 2 minggu ini banyak sekali PR evaluasi yang bisa dikerjakan, refresh juga ya. Pemain akan diberikan libur dulu mungkin gitu karena masih sangat lama, ada 14 hari sampai nanti tanggal 25. Dan tentunya kita menunggu pemain baru, pengumuman. Apakah rumor-rumor yang ada itu akan terjadi ya kita tunggu dalam 2 minggu ke depan. Dan ya rayakan. Selamat menikmati kemenangan ini, selamat hajatan, tetap kondusif, saling jaga di perjalanan pulang, dan kita ketemu lagi di review match selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel Mata Persib, support channel ini, support Mata Persib dengan follow Instagram @matapersib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib, kita kedinginan.